Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan masuk ke pengenalan Raspberry Pi. Jadi untuk materi hari ini atau kesempatan kali ini kita bakalan berkenalan dulu tentang Raspberry Pi itu apa, bagaimana Raspberry Pi itu. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi apa itu Raspberry Pi? Jadi Raspberry Pi itu adalah sebuah perangkat microcontroller sama seperti Arduino yang teman-teman pelajari pada materi sebelumnya. Jadi Raspberry Pi ini juga digunakan untuk melakukan controlling atau processing terhadap suatu sensor ataupun aktuator. Nah, apa sih yang membedakan antara Raspberry Pi dengan Arduino pada sebelumnya? Jadi Raspberry Pi ini bisa dikatakan dengan mini PC yang otomatis lebih kompleks dari Arduino sebelumnya. Nah, lalu si Raspberry Pi ini juga sudah tertanam dengan operating system atau sistem operasi yang dimana sistem operasi yang digunakan adalah Raspbian, yang dimana Raspbian itu adalah sistem operasi Linux berbasis Debian. Nah, kalau Arduino kan masih belum ada sistem operasi di dalamnya. Sedangkan untuk Raspberry Pi ini sudah ada sistem operasi yang bisa teman-teman jalankan. Nah, lalu si Raspberry Pi ini juga mendukung dengan banyak bahasa pemrograman seperti C++ yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, lalu ada Python juga. Nah, jadi untuk bahasa pemrograman di Raspberry Pi ini memiliki banyak bahasa pemrograman. Lalu dia juga support untuk HTML di dalamnya, JavaScript, CSS, dan lain-lain. Nah, untuk web yang dimana si Raspberry Pi ini nantinya bisa diimplementasikan juga untuk sebuah web server seperti itu. Nah, lalu digunakan untuk sistem yang kompleks seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya Raspberry Pi ini adalah sebuah microcontroller yang dimana microcontroller itu digunakan untuk sistem yang kompleks atau yang lebih advance daripada si Arduino itu sendiri. Nah, lalu di sini ada bentuk dan bagian-bagian Raspberry Pi. Jadi Raspberry Pi ini bentuknya seperti ini. Di gambar ini adalah contoh dari Raspberry Pi tipe 4 model B. Jadi untuk Raspberry Pi ini untuk saat ini ada 6 tipe di pasaran. Jadi ini adalah tipe yang terbaru yaitu Raspberry Pi model 4. Nah, lalu di sini ada tampak atas dan tampak depannya. Jadi untuk tampak atas bentuknya bakalan seperti ini. Lalu di sini ada tampak depannya si Raspberry Pi itu sendiri. Lalu sekarang kita bakal membahas tentang bagian-bagian si Raspberry Pi itu sendiri. Nah, pertama si Raspberry Pi itu memiliki sebuah prosesor. Jadi ini adalah prosesor si Raspberry Pi. Jadi ini adalah prosesornya yang memproses semua data di Raspberry Pi itu sendiri. Lalu di sini ada port untuk display. Nah, jadi si Raspberry Pi ini memiliki aksesoris atau sebuah perangkat atau komponen yang dimana sebuah display, yang dimana bentuk displaynya itu seperti ini. Display. Pi. Nah, bentuknya bisa seperti ini untuk display si Raspberry Pi-nya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini bentuk dari display Raspberry Pi itu sendiri yang dimana terkoneksi atau terhubung dengan fleksibel. Ini adalah namanya kabel fleksibel, yang dimana kabel fleksibel itu bakalan terkoneksi dengan port display ini. Yang dimana biasanya untuk display Raspberry Pi ini sudah support dengan touchscreen, walaupun di Raspberry Pi itu teman-teman juga bisa terkoneksi dengan mouse seperti itu. Lalu di sini ada port untuk power. Nah,
Jadi port power di Raspberry Pi 4 ini sudah support dengan Type-C. Jadi untuk koneksinya menggunakan kabel Type-C atau kabel data Type-C seperti itu. Lalu di sini ada dua buah port HDMI, yang dimana port HDMI adalah micro HDMI, yang dimana bisa terkoneksi dengan layar monitor. Jadi ada dua layar monitor dua port HDMI yang bisa teman-teman gunakan. Otomatis kalau misalkan ada dua port HDMI tentunya bisa melakukan split terhadap gambarnya atau display dari Raspberry Pi ini. Nah, jadi untuk display Raspberry Pi ini ada dua cara yang dapat digunakan. Bisa menggunakan display langsung di sini. Jadi kalau display langsung itu kita harus menggunakan display seperti ini. Lalu bisa menggunakan port HDMI. Nah, seperti ini. Tentunya ini bakal terkoneksi dengan monitor. Lalu selanjutnya ada port kamera, yang dimana port kamera ini berfungsi untuk kamera atau terkoneksi dengan kamera si Raspberry Pi. Jadi salah satu komponen lagi yang bisa kita gunakan di Raspberry Pi ini adalah kamera. Nah, bentuk dari kamera si Raspberry Pi itu sendiri seperti ini. Nah, ini adalah bentuk kamera dari si Raspberry Pi itu sendiri. Nah, jadi kalau dia terkoneksi dengan Raspberry Pi itu dia bentuknya bakal seperti ini. Dia terkoneksi dengan kabel fleksibel. Nah, yang terkoneksi dengan si Raspberry Pi-nya seperti itu. Jadi kita bisa melakukan sistem yang membutuhkan pengolahan gambar atau grafikal. Lalu selanjutnya ada port audio atau port jack audio, yang dimana si Raspberry Pi ini juga bisa terkoneksi dengan earphone, headphone, dan lain-lain untuk keperluan audio, walaupun juga bisa terkoneksi dengan speaker. Lalu selanjutnya ada port Ethernet di sini. Ini adalah port Ethernet, bentuknya ini. Ini adalah port Ethernet di Raspberry Pi-nya, yang dimana port Ethernet ini fungsinya untuk koneksi dari jaringan menggunakan kabelan, walaupun di satu sisi si Raspberry Pi ini juga sudah support dengan Wi-Fi. Lalu di sini ada port untuk USB. Nah, ini adalah port USB. Kalau untuk yang tipe 4 ini dia udah support dengan USB versi 3, dua buah USB versi 3 sama USB versi 2. Nah, walaupun di USB ini banyak sekali fungsinya untuk si Raspberry Pi 4 ini. Salah satunya bisa terkoneksi dengan webcam juga. Jadi untuk kamera si Raspberry Pi ini tidak hanya bisa kita gunakan melalui port kamera ini saja, tapi juga bisa menggunakan USB. Tentunya itu bakal terkoneksi dengan si webcam. Nah, lalu di sini juga ada GPIO, pin GPIO di Raspberry Pi-nya. Nah, ini juga pin GPIO di sini, yang dimana fungsinya sama seperti Arduino kemarin. GPIO ini berfungsi untuk terkoneksinya sensor-sensor maupun aktuator. Nah, seperti itu. Misalkan teman-teman mau mengimplementasikan sebuah LED di Raspberry Pi-nya, tentunya akan terkoneksi di pin GPIO ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi GPIO ini terkoneksi berbagai macam sensor dan aktuator seperti itu. Lalu untuk storage, Raspberry Pi ini menggunakan micro SD. Jadi ini ada micro SD di sini. Nah, yang biasanya micro SD yang digunakan minimal 16 GB dan kelas 10, yang dimana kelas 10 itu agar write dan read si Raspberry Pi ini tidak lambat, yang mengakibatkan
pas mengakses si Raspberry Pi ini dia bakalan lemot. Nah, makanya harus menggunakan kelas 10 dan minimal 16 GB untuk storage-nya. Dan nantinya untuk sistem operasinya bakal tertanam di micro SD ini. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ini ada 6 buah jenis dari Raspberry Pi pada saat ini. Jadi di pasaran itu udah ada 6 buah Raspberry Pi yang beredar atau 6 buah jenis Raspberry Pi yang sudah ada. Walaupun di sini masih ada kurang satu lagi sebenarnya, yaitu namanya Raspberry Zero, Raspberry Pi Zero. Tetapi Raspberry Pi Zero itu tidak sekompleks Raspberry Pi yang biasanya. Nah, lalu di sini ada Raspberry Pi 1 sampai 4 yang dimana Raspberry Pi 1 ini adalah generasi pertama sampai Raspberry Pi 4 yang terbaru pada saat ini. Nah, lalu di sini ada perbedaan dari sistem on chip atau sistem prosesor yang digunakan dari awal 700 MHz sampai 1,5 GHz. Lalu ada GPU untuk grafikalnya, lalu RAM dari 512 MB sampai sekarang ada 4 GB. Nah, jadi sampai 4 GB. Lalu storage dari versi 1 sampai 4 masih menggunakan micro USB. Walaupun di YouTube banyak beredar di YouTube banyak beredar beberapa orang mencoba melakukan atau merubah storage dari si Raspberry Pi ini menggunakan SSD dan itu berhasil. Nah, lalu di sini USB port yang digunakan dari satu USB port sampai sekarang udah ada 4 USB port yang dimana ada 2 USB port versi 2 sama versi 3. Lalu power yang digunakan, lalu jumlah GPIO. Di sini ada jumlah GPIO, berapa buah GPIO yang ada pada Raspberry Pi itu. Jadi ada 40 pin GPIO yang dapat digunakan. Dan itu juga sudah termasuk ground dan VCC di dalamnya. Lalu ada Ethernet yang dimana untuk koneksi dari jaringan atau internet juga bisa, dan ada masing-masing spesifikasi dari kecepatannya. Lalu ada Bluetooth, jadi untuk Raspberry Pi versi 1 sampai 2 itu belum support Bluetooth. Nah, misalkan kalau kita punya cuma Raspberry Pi 2 tetapi pengen Bluetooth, otomatis kita bisa menggunakan Bluetooth dongle di Raspberry Pi-nya. Nah, makanya itu gunanya USB. Jadi USB itu bisa terkoneksi dengan Bluetooth dongle ataupun Wi-Fi dongle. Seperti itu. Lalu di sini ada Wi-Fi. Lalu ada video out. Jadi video out itu adalah supportnya apa? Jadi dari Raspberry Pi 1 sampai Raspberry Pi 3 itu hanya support HDMI. Yang dimana kalau yang sudah 4 itu sudah support dengan micro HDMI dan ada 2 juga micro HDMI dan support dengan 4K. Jadi untuk Raspberry Pi 4 sudah support dengan 4K. Dan tentunya antara ke-6 Raspberry Pi ini, nah di pasaran harganya juga bakalan berbeda-beda. Seperti itu. Nah, lalu untuk sistem operasi yang ada di Raspberry Pi, yang seperti saya jelaskan tadi, Raspberry Pi itu menggunakan sistem operasi Raspbian, yang dimana Raspbian itu terbagi atas 2 jenis. Pertama ada Raspbian Lite dan ada Raspbian Desktop. Nah, kita bahas dulu tentang Raspbian Lite. Jadi Raspbian Lite itu adalah salah satu sistem operasi Raspbian berbasis Debian, yang dimana kalau yang Lite ini dia hanya command line saja. Jadi misalkan kita mau masuk ke WiFi atau settingan WiFi, kita menggunakan perintah. Jadi kita tidak perlu menggunakan mouse atau tampilan menu di Lite ini. Nah, kelebihan dari Lite ini apa? Biasanya Lite ini digunakan untuk sistem yang
storage-nya kecil. Jadi otomatis kalau storage-nya kecil, processing-nya juga bakalan lebih cepat. Jadi biasanya kalau Raspbian Lite ini sangat enteng dan sangat ringan untuk sebuah sistem. Nah, lalu selanjutnya ada Raspbian Desktop. Raspbian Desktop ini seperti desktop pada umumnya. Jadi di sini sudah ada tampilan grafikalnya dan ada menu-menu yang di sini juga bisa kita klik di sini. Jadi kita bisa memilih menu-menu yang ada. Misalkan kalau Raspbian Desktop untuk copy file kita bisa menggunakan mouse pada umumnya lah, copy pada umumnya. Nah, tetapi kalau di Raspbian Lite untuk mengcopy sebuah file kita harus pakai command di sini. Nah, lalu untuk kalau teman-teman yang penasaran pengen mencoba sistem operasi Raspbian ini, kita bisa menjalankannya juga di desktop sebenarnya atau di sistem operasi lain. Caranya itu kita bisa menggunakan VirtualBox. Jadi misalkan teman-teman yang pengen mencoba Raspbian ini bagaimana sih rasanya pakai Raspbian, terus bagaimana sih kalau nanti misalkan pakai Raspberry Pi, membiasakan pakai Raspbiannya. Nah, di sini kita bisa menggunakan VirtualBox. Jadi VirtualBox ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk melakukan virtualisasi terhadap sistem operasi lain. Nah, silakan di-download saja VirtualBox-nya. Lalu silakan dipilih sesuai dengan sistem operasi yang digunakan pada saat ini. Misalkan laptop teman-teman menggunakan Windows, silakan download yang Windows. Kalau misalkan menggunakan Mac OS, silakan di-download yang Mac OS dan Linux seterusnya. Nah, kalau sudah di-download, silakan di-install saja VirtualBox-nya. Nah, kalau sudah di-install dan selesai, sekarang kita bakal mendownload operating system si Raspbian-nya. Nah, caranya di sini silakan searching saja Raspberry Pi. Lalu di sini ada download. Lalu kita bakalan dibawa ke halaman untuk mendownload sistem operasi si Raspbian ini. Nah, lalu di sini ada Raspberry Pi Desktop for PC dan Mac. Silakan diklik saja. Nah, lalu di sini ada file yang bisa kita download, file ISO-nya. Lalu di sini ada file ISO, download ISO. Nah, di mana kapasitas si Raspbian ini juga lumayan. Di sini 2,98 MB, hampir 3 GB, yang kapasitasnya juga lumayan sih kalau di-download. Nah, kalau teman-teman yang penasaran silahkan di-download saja. Nah, oke. Kalau misalkan sudah di-download semuanya dan sudah install VirtualBox, sekarang kita masuk ke VirtualBox-nya. Nah, jadi ini adalah tampilan dari VirtualBox. Nah, lalu di sini ada New. Kita pilih New. Jadi kita bakal membuat virtual untuk sistem operasi yang baru. Nah, namanya di sini saya bikin Raspbian. Lalu tab-nya karena Raspbian itu adalah Linux, kita pilih Linux. Lalu di sini karena Raspbian itu adalah Debian, di sini kita cari yang Debian. Lalu dia support yang 32 bit. Lalu pilih continue. Lalu di sini kita disuruh untuk membuat virtual RAM. Nah, jadi di sini untuk RAM-nya saya bikin 1 GB saja karena 1 GB itu saya rasa sudah cukup untuk menjalankan Raspbian. Lalu di sini kita diminta untuk membuat sebuah hard disk virtual. Lalu tinggal create. Lalu di sini tinggal continue. Lalu ini continue. Lalu di sini kita sebenarnya bisa mengatur juga besar dari hard disk yang tadi. Kalau di sini saya bikin 8 GB saja. Lalu create. Nah, jadi di sini kita sudah selesai membuat virtual dari sistem operasi si Raspbian tadi. Nah, sekarang tugas kita memasukkan file ISO yang kita download tadi. Caranya itu
masuk ke setting. Lalu di sini ada storage. Lalu di sini ada kita diminta untuk memilih sistem operasi yang kita masukkan di sini. Nah, file yang kita masukkan itu adalah file ISO yang tadi. Lalu di sini ada gambar disk. Kita akan diklik. Lalu ada choose a disk file. Jadi kita diminta untuk memilih file ISO yang kita download tadi. Nah, lalu ini adalah contoh dari file ISO yang telah saya download. Tinggal diklik, lalu di open, lalu diklik OK. Nah, sekarang kita tinggal klik start untuk menjalankan si sistem operasi tadi, atau si Raspbian tadi yang telah kita masukkan ke virtualnya. Nah, lalu di sini tinggal store. Nah, di sini ada beberapa pilihan di sini. Di sini sebenarnya ada install. Saya milih yang run with persistent saja. Kenapa? Kalau install bakalan lama. Kita bakalan diminta untuk menginstal terlebih dahulu sistem operasinya. Kalau run with persistent, kita cuma menjalankan saja tanpa menginstal si Raspbian itu. Nah, bedanya kalau misalkan kita lakukan shutdown atau melakukan perubahan, dia tidak bakalan tersimpan. Tetapi kalau kita menginstal, dia bakalan apapun yang perubahan yang kita lakukan di sistem operasi itu, dia bakalan tersimpan juga. Nah, karena sekarang kita cuma pengen mencoba saja bagaimana sih rasanya pakai Raspbian itu, jadi saya pilih yang run with persistence yang di atas, yang di awal. Nah, oke, jadi ini adalah tampilan dari si Raspbian itu sendiri. Ini adalah Raspbian desktop. Jadi misalkan suatu saat misalkan teman-teman memakai sebuah perangkat Raspberry Pi, jadi tampilan untuk Raspbiannya bakalan seperti ini untuk yang desktopnya. Dan itu pun bisa terkoneksi melalui display atau layar monitor. Lalu ini tinggal next. Lalu di sini tinggal milih country-nya. Karena kita di Indonesia, kita pilih Indonesia. Nah, lalu tinggal next. Lalu kita diminta untuk masukkan password. Di sini saya next saja. Lalu di sini kita diminta update software, karena update software biasanya lama, saya skip saja. Lalu di sini kita restart, saya letter saja. Nah, oke, jadi ini adalah tampilan dari Raspbian itu sendiri. Yang dimana kalau Raspbian desktop ada berbagai macam programming yang bisa kita gunakan, bisa Java. Lalu di sini sudah support sama Office juga, ada Chrome, lalu sudah support VLC. Nah, seperti itu. Ini adalah tampilan dari Raspbian. Nah, biasanya kalau untuk programming di Raspbian, kita biasanya menggunakan terminal. Ini adalah terminal dari Raspbian. Misalkan kita mau mengimplementasikan codingan si Python yang pernah kita pelajari, misalkan. Nah, kita cek dulu. Biasanya kalau untuk desktop, dia sudah terinstall dengan Python sekalian. Jadi kita tidak perlu menginstal si Python lagi. Kita cek dulu versi dari Python-nya. Caranya Python version. Nah, berarti dia sudah terinstall dengan Python versi 2.7.16. Nah, cara untuk melakukan pengkodingan terhadap Python, caranya itu kita ketik nano spasi nama file Python-nya. Misalkan di sini saya bikin nama filenya adalah latihan.py. Nah, di mana .py itu adalah ekstensi dari Python. Nah, lalu nano ini adalah untuk menampilkan text editor yang ada di Raspbian atau di Linux. Biasanya untuk semua Linux sama pakai nano ini. Kalau di Windows itu seperti Notepad. Nah, tapi kalau di di Linux, terutama di Raspbian ini pakai nano seperti ini. Nah, lalu tampilan nano itu bakalan seperti ini.
Nah, di sini kita bisa menulis codingan kita. Jadi di sini kita sudah masuk ke file latihan.py tadi. Misalkan di sini kita bikin sebuah codingan untuk Python. Misalkan di sini saya punya variable first name input first name, lalu di sini last name. Nah, misalkan di sini full name sama dengan space. Nah, lalu kalau misalkan kita sudah selesai dengan codingan kita, untuk exit dari text editor ini kita bisa menggunakan Ctrl X di sini. Jadi untuk keluar ini kita bisa menekan Ctrl X. Lalu di sini ada dialog apakah kita ingin menyimpan yang telah kita ketik tadi atau kita lakukan tadi atau kita coding tadi. Nah, lalu misalkan kita ingin menyimpannya, di sini kita ketik Y. Nah, lalu di sini ada benarkah file name-nya ini, tinggal di enter. Nah, lalu untuk menjalankan si codingan tadi, kita tinggal ketik Python, lalu nama filenya tadi latihan.py. Kita enter. Oke, latihan. Python. Oke, Python latihan.py. Oke, ada error. Kita lihat, ada kelebihan tanda di sini. Oke, Ctrl X lagi, Y, enter. Nah, jadi di sini untuk menjalankan kode program kita tadi, kita bisa menggunakan perintah Python latihan.py. Nah, latihan ini adalah nama file yang kita buat tadi, misalkan body. Oke, define. Oke. Ya, string berarti di undi. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh dari implementasi atau penggunaan dari Raspbian. Walaupun kedepannya bakalan banyak sekali pengembangan yang bisa kita lakukan di Raspbian ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke materi tadi. Tadi kita sudah masuk ke sistem operasi yang ada di Raspberry Pi. Nah, lalu di sini ada beberapa contoh. Apa aja sih
project atau implementasi yang bisa gunakan untuk si Raspberry Pi ini. Nah, pertama itu ada web server. Jadi kita sebenarnya bisa menggunakan atau menjadikan si Raspberry Pi itu web server. Nah, karena pada dasarnya Raspberry Pi ini adalah mini PC dan fungsinya dan fitur-fiturnya pun sama dengan PC, walaupun tidak se-powerful PC pada umumnya atau server pada umumnya. Tapi setidaknya si Raspberry Pi ini bisa gunakan untuk sebuah uh, web server. Walaupun di YouTube sebenarnya juga banyak sih orang-orang yang menggunakan si Raspberry Pi ini untuk mining Bitcoin. Jadi di luar sana orang-orang banyak menggunakan Raspberry Pi ini untuk mining Bitcoin. Nah, lalu selanjutnya itu bisa juga digunakan untuk time lapse. Jadi ini ada project, salah satu project Raspberry Pi yang dimana dia menggunakan Raspberry Pi untuk pengaplikasian time lapse. Nah, yang dimana di sini dia juga menggunakan webcam Logitech, yang dimana webcam itu terkoneksi dengan port USB. Nah, lalu di sini dia juga ada dongle, ini kayaknya dongle Bluetooth deh. Nah, yang dimana dongle ini bisa terkoneksi dengan port USB-nya. Lalu selanjutnya Raspberry Pi juga bisa digunakan untuk mobile robot. Jadi ini adalah salah satu mobile robot yang uh, digunakan atau yang diimplementasikan dari Raspberry Pi. Nah, lalu ini adalah Raspberry Pi-nya. Nah, lalu ini adalah kamera dari Raspberry Pi tadi, yang dimana di sini ada terkoneksi dengan fleksibel. Lalu di sini ada servo juga, yang dimana kameranya ini sebagai indera penglihat dari si robotnya. Lalu di sini juga terkoneksi dengan motor untuk penggerak dari si robotnya itu sendiri. Jadi untuk Raspberry Pi ini sebenarnya banyak sekali yang bisa dikembangkan, sistem-sistem yang dapat dibuat dengan Raspberry Pi ini. Tentunya sistemnya bakalan bisa menjadi sangat kompleks. Nah, seperti itu. Oke, sekian dulu dari materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.